Saya mulai tertarik dengan fosil atau kayu tua itu dari tahun 2018. Diawali dengan berpetualang dari mancing ya awalnya. Kebetulan saya lihat ada nempel anggrek di sebuah pohon. Dari situ saya lihat kok ini alami anggrek, langsung nempel di alam liarnya. Dan pada saat itu saya jadi tertarik untuk berburu fosil, karena kebetulan saya jual beli anggrek juga, pembibitan dan untuk pertumbuhan. Terus kalau untuk medianya rata-rata kan biasanya dipakai pot. Dari situ saya melihat kalau untuk pot sudah lumrah ya, sudah pasaran bisa dibikin. Kalau yang ini untuk fosilnya dia alami. Untuk bentuk karakter. Dari situ saya lihat gandengannya anggrek itu memang cocok untuk pohon sejenis fosil itu. Perburuan pertama kali saya lakukan di Surobrato. Kebetulan di sana ada teman yang punya lahan lumayan luas. Dari situ berawal karena kebetulan pas dia proses untuk memulai nanam kopi, otomatis untuk fosil yang aslinya itu gamal, kalau bahasa Balinya gamal ya Dek ya. Itu saya lihat banyak sekali, dan kebetulan teman itu mau ditebang, artinya dipakai bahan baku untuk di dapur, kayu bakar. Nah, oleh karena itu saya coba dekati apakah boleh saya minta atau beli untuk selanjutnya, karena lahannya lumayan luas dan itu pun prosesnya sangat-sangat menantang sekali karena lokasinya sangat curam. Itu pengalaman kemarin. Terus untuk kelanjutannya, pertama sekali pengalaman turunnya itu turun jurang itu, nyari itu wow keren, sampai kepleset, sampai kesandung, rintangannya banyak sekali di situ. Nah, makanya setelah proses penebangan kayu itu otomatis nyari tenaga untuk ngangkat kayu fosilnya itu dari bawah jurang sampai naik ke jalan, itu lumayan. Satu hari paling maksimal bisanya 10 pohon, dan itu pun kita pakai tenaga manusia minimal 4 orang untuk satu buah kayu, karena prosesnya itu kayak diunde gitu ya, nggak bisa langsung sekalian naik gitu, nggak bisa. Itu awal mulanya pertama kali saya nyari fosil di Surobrato. Kita lihat dulu karakter kayunya, fosilnya. Nanti setelah itu baru kita tebang, tidak langsung main tebang aja. Kita lihat karakter kayu, karena menyesuaikan dengan tumbuhan anggrek itu. Anggrek itu kan banyak, beda-beda dia jenisnya. Ada yang karakternya kalau ditempel kayak lurus, kayak sejenis dendro seperti ini, yang kecil-kecil otomatis dia harus pendek. Kalau memang untuk tempelan anggrek dendro seperti biasa yang panjang tingginya sampai 2 meter, itu tidak bisa pakai fosil yang tinggi. Harus otomatis yang besar, diameter harus besar juga. Makanya kita pilih, sebelum menebang kita pilih dulu. Seperti itu. Kita langsung sana, langsung ngebolang, bawa peralatan, turun, terjun ke lapangan, sambil lihat-lihat, sudah, oh ini karakternya, ini anggrek, ini cocoknya anggrek ini, seperti itu. Langsung kita eksekusi di situ, langsung kita angkut sampai di rumah, baru kita bersihkan aja, bersihkan, dan itu pun pakai prosesnya lumayan
sampai 1 minggu kalau satu buah fosil yang tingginya kurang lebih sekitar 2 meteran itu 1 minggu prosesnya, karena ada perendaman, terus ada anti rayapnya, terus lagi satu itu untuk pengeringannya juga perlu proses. Setelah itu baru bisa diaplikasikan dengan satu anggrek yang saya sudah pilih. Oh, ini cocoknya anggrek seperti ini. Untuk lakunya kira-kira ada sementara ini sih sudah sampai 5 juta. Terus yang untuk kita beli di situ per pohon tergantung tingginya ya. Kita beli sama di Surabaya sampai 350 per pohon. Dan itu pun kita lihat karakter, kalau memang polos kita nggak berani beli segitu. Menyesuaikan dengan karakter pohonnya. Itu bisa minimal dapat dua bentuk. Karena dari batang dari akarnya itu kita bisa potong jadi 2. Itu untuk alas satu, terus yang atasnya itu bisa untuk didekor untuk tanaman anggreknya. Dan bawahnya itu nanti untuk tempat alas pot. Contoh seperti ini kebetulan ada di belakang saya. Pengalaman untuk yang di Surabaya itu pernah sekali di tengah hutan. Kebetulan itu punya teman, lahannya 80 are, dan di situ ada sebuah pura atau tugu pura kecil ya, tugu. Nah, di samping itu ada pohon asem, karakternya bagus saya lihat. Saya mau minta itu diizinin apa tidak. Secara skala saya sudah minta izin, cuman skalanya belum. Nah, pada saat proses, artinya untuk penebangannya itu ternyata mesin saya lalat tidak bisa hidup, tidak bisa nyala. Sampai bingung, busi diganti, oli sama bensin semua diisi full, tidak bisa hidup sensornya itu, mesinnya. Penasaran karena itu kayu saya suka, harus dipotong seperti itu. Saya coba lagi, coba sampai 4 kali tidak bisa hidup. Ternyata saya menyerah. Mungkin mesinnya rusak karena peralatan minim juga. Untuk tidak begitu tahu tentang mesin juga, sensor, saya bawa pulang. Setelah pas lewat beberapa meter, ada sekitar 100 meter dari lokasi kayu. Nah, pas kebetulan di situ dekat dengan jalan raya juga, areal kebunnya temen. Di situ dah saya coba, penasaran karena kenapa kok nggak bisa mesinnya. Saya coba lagi, hidupin, ternyata sekali gleng langsung nyala dia. Dan itu pun rasa penasaran teman saya asli di situ juga penasaran, dia langsung dibawa mesinnya dihidupin, sampai di lokasi mau motong tidak bisa. Seperti itu pengalaman ya sedikit magis saya bilang di situ. Ternyata setelah selesai mungkin sudah jam berapa tuh, jam 7.30, udah senja sandikala. Saya memutuskan untuk berhenti, mungkin itu belum jodoh saya dengan kayunya. Saya balik ke rumah teman dan iseng cerita dengan orang tua teman di situ, dan baru waktu itu saya tahu ternyata itu tempat angker dibilang, tempatnya untuk siat peteng dibilang. Wow, langsung merinding saya. Itu pengalaman saya kemarin, satu. Terus kedua, ada juga pernah lihat kobra sepanjang hampir itu 4 meter. Wow, mengerikan. Di tukar Yeh Empas, aliran tukar Yeh Empas namanya. Itu kalau turun perjalanan nyari tukarnya itu sampai 2 jam. 2 jam perjalanan turun, dan naik pun melebihi dari itu 2,5 jam karena kita manjat kayak naik ke tebing gitu. Pas ngelihat fosil yang gede, tertarik dengan itu, mau potong, berpikir untuk naiknya, memang belum dikasih sama yang punya di situ. Pas mau turun tuh ular sudah nyebrang di depan saya langsung lari, bukan main larinya naik itu pada. Seperti itu pengalaman kemarin.
yang di Surobrate. Dan pernah juga ada lagi satu, ini dekat di rumah. Terakhir sampai saya kena DB kemarin gara-gara nyari kayu di Banjar Adeng gitu. Itu 1 hari full dari pagi sampai sore saya ngerjain motong kayu sendiri. Mungkin karena terforsir ya tenaga, kondisi tidak bagus, akhirnya malamnya langsung menggigil dan memang tidak bisa bangun. Ternyata setelah diperiksa chat lab gejala DB. Seperti itu. Untuk trik pemasaran, satu sisi saya juga kebetulan ada kawan, banyak punya teman dari mulut ke mulut, dan lagi satu kebetulan sekarang saya juga punya ikut di online, coba iseng masarin di online, ternyata peminatnya lumayan banyak, seperti itu. Dan kadang saya juga kewalahan untuk bahan bakunya, karena harus prosesnya lumayan mengikis waktu ya, sampai 1 minggu baru dapat 10, kadang-kadang itu langsung di drop sama villa-villa biasanya. Kalau jenis kayu yang tiang cari, fosilnya itu pernah ada 2, fosil kopi sama fosil gamal. Saya pernah membedakan kenapa saya sekarang fokus ke gamal, karena kualitas untuk kayunya itu lebih tahan lama daripada kopi, seperti itu. Dan itu memang sekarang saya fokus ke gamal, tidak mau selain dari gamal. Kalau selain itu saya yakin untuk daya tahan ininya, kekuatannya tidak kuat dia. Artinya cepat rapuh, kalau kena rayap atau petani itu cepat rapuh dimakan. Kalau ini saya jamin kalau taruh di outdoor maupun indoor, yakin 100% dia kuat. Kalau persiapan untuk ngebolang cari kayu itu ya otomatis satu, perlengkapannya ya harus pakai celana panjang, safety, terutama pakai boot, sepatu itu yang terpenting. Terus bajunya baju lengan panjang, masker juga, tapi udah dilengkapi dengan topi kalau ada helm. Bisa kadang-kadang kita ngebolang itu panasnya luar biasa, itu terutama. Terus dengan yang kedua, minuman, makanan udah harus pasti kita bawa, karena kita ngebolang itu di tengah hutan. Seperti itu perlengkapan yang saya harus bawa. Kukuh TV, kabar dari